Sobat Ru, masih bersama Susan Sameh yang membagi ceritanya tentang bagaimana dia mengalami panic attack dan itu terpicu dari trauma ya. Apa traumanya waktu itu yang memicu itu ya setelah kamu telaah? Karena kamu merasa ditinggalkan gitu. Iya, jadi aku tuh paling takut ditinggalin sama orang yang aku sayang. Karena dari kecil, ya kebetulan kan mami sama papi udah nggak bareng ya. Dan itu urusan orang tua lah ya kan. Tapi buat anak yang dirasakan? Cuman mungkin pada saat itu aku tahu apa yang mereka alamin. Aku menyaksikan, jadi itu berbekas banget buat aku. Dan aku tuh trauma banget di saat aku lagi ngedapetin kasih sayang seorang ayah. Terus tiba-tiba kayak papi tuh pergi pulang ke Mesir. Kayak misalnya bisa 3 tahun, 5 tahun gitu. Terus aku tuh kan masih kecil ya. Dan zaman dulu kan nggak ada sosial media, jadi kayak papi kemana ya gitu-gitu. Nggak pernah nelpon juga? Nggak pernah, karena mungkin pernah, tapi aku nggak pernah teleponan. Karena kan yang mungkin dia urusannya sama mami gitu. Jadi ketika dalam perseteruan ini, ya itulah biasa urusan anak-anak tuh jadi takut Aku tuh sempat nyangka papi tuh meninggal. Karena nggak ada kabar sama sekali kan, mungkin ada kabar ke mami, nggak ada kabar ke anak-anak. Aku sempat nyangka apa papi meninggal ya gitu. Oh tiba-tiba datang lagi. Aku seneng lagi dong. Aku bareng dia lagi, kita membuat memori indah lagi gitu. Nggak lama, kayak mungkin 3 hari 4 hari dia pulang lagi ke Mesir, ninggalin lagi bertahun-tahun. Jadi aku sampai kayak, bisa nggak kalau misalnya emang mau pergi lagi nggak usah datang sama sekali aja, supaya aku nggak punya kenangan yang manis itu gitu. Lebih baik aku nggak ngerasain kasih sayang tuh kayak gimana gitu. Sampai sekarang masih. Ya, udah dong. Kan di bulan Juni tahun ini juga kamu kan pulang ke Mesir lagi. Dan masih itu ada kejadian juga seperti itu, kesedihan itu. Masih. Karena kamu melihat ada banyak perubahan. Iya, aku kaget sih sama, karena kan aku 4 tahun. Ini live lagi kayak nggak bisa di-cut ya gitu. Nggak bisa dipotong. 4 tahun tuh aku nggak pulang. Makasih Kak. 4 tahun tuh aku nggak pulang ke Mesir kan. Sekalinya pulang, suasananya udah beda. Nenek kakek aku udah meninggal. Adik aku yang satu udah punya anak. Yang satunya lagi kita nggak satu rumah gitu. Jadi kayak, kok kayak gini ya, aku masih shock gitu. Kayak aku kangen sama mereka semua tapi kok nggak ada gitu. Ditambah kayak adik aku yang satunya lagi udah kerja. Terus papi aku juga sibuk kerja. Jadi aku kayak, kok aku nggak dapetin kasih sayang kalian semua gitu. Padahal ini yang aku tunggu-tunggu dari aku kecil. Tapi kok aku nggak dapetin. Tuh. Aku sempet ini sih kayak meledak gitu ke papi. Kayak, papi kenapa ya? Kok aku ngerasa suasananya nggak kayak dulu. Kok aku ngerasa aku kesepian. Aku ngerasa aku nggak dapet kasih sayang gitu. Karena mungkin ya beda itu kali ya. Terus papi responnya gimana? Papi pelukin aku sih, dia nangis, terus ya dia minta maaf. Selama aku di sana dia akan stop kerja dulu, adik aku juga stop kerja. Karena aku pinginnya kayak kita kumpul keluarga dulu aja gitu. Dan kejadian itu selain membuat kamu panic attack, juga mempengaruhi kamu ketika menjalin hubungan, punya orang itu. Ada ketakutan. Ada. Ini sebenarnya ya tapi kita nggak bisa salahin siapa-siapa ya, kayak takdir orang kan kita nggak ada yang tahu ya. Ini sama kakak aku tuh jadi takut sama trauma yang udah pernah kita laluin. Jadi kayak takut nanti kalau nikah kayak gimana ya gitu. Kamu takut ditinggalkan? Aku takut ditinggalin dan aku takut gagal. Itu ketakutan terbesar aku. Dan aku takut anak aku tuh sampai ada di posisi aku nggak mau itu, lebih ke situnya. Jadi ya berdoa aja sih, mudah-mudahan takdir aku berbeda. Amin. Jadi ketika
bertemu kamu happy sekali, tapi ketika menghadapi perpisahan, kesedihan yang luar biasa itu justru amat sangat berat buat kamu, karena kamu nggak tahu kapan akan bertemu lagi. Iya, aku sampai sekarang sih aku masih ngerasain itu. Jadi aku tuh takut buat sayang banget sama orang. Sama keluarga aku pun aku takut banget buat sayang sama mereka, karena aku tahu gitu di dunia ini nggak akan ada yang abadi. Aku takut kalau aku sampai ditinggalin gitu. Jadi kamu melindungi dirinya dengan itu. Panic attack yang kamu alami sampai harus dibawa ke IGD itu apa? Sesak napas, berdebar-debar? Aku tuh pas susah nafas, terus telapak tangan sama telapak kakinya dingin semua, muntah-muntah, muntah sama buang air besar barengan. Terus pikiran tuh udah nggak bisa mikir, jadi kayak aku udah nggak tahu aku tuh hidup ngapain, besok mau ngapain. Udah sampai kayak gitu. Nah biasanya tuh aku udah sampai nggak bisa nafas banget, dibawa ke UGD, terus akhirnya dikasih obat segala macem baru bisa istirahat. Di usia berapa kamu tahu bahwa panic attack itu dipicu oleh masalah? Di usia berapa kamu menyadari itu? Itu 3-4 tahunan lalu. Jadi aku ke psikiater, aku pengen nanya gitu, ini kenapa ya yang aku alamin, karena awalnya tuh aku nggak tahu. Kayak ini kenapa? Aku pikir asam lambung biasa gitu kan. Tapi ternyata sama psikiater itu, ini contoh juga sih buat yang nonton, kalau misalnya ada punya misalnya kendala yang sama, lebih baik kita ke ahlinya. Supaya kita lebih tahu, jangan dibiarin, supaya bisa diatasin. Dan juga, banyak banget orang-orang jadi disalahgunain pakai obat-obatan gitu-gitu. Nah lebih baik kita yang perbaikin dari dalamnya, dari diri kitanya. Dokternya nggak jelasin sih, kayak dia nanya dari awal, dari aku masa kecil, gimana kehidupan aku, apa aja yang aku ingat sampai sekarang, aku anak keberapa gitu-gitu. Jadi sampai ditelusuri lah, sampai tahu penyebabnya, dan itu pun 3-4 tahun dia tahu, tapi itu pun masih proses gitu ya. Masih proses. Sampai kamu akhirnya bisa dari dalam sendiri bisa menyembuhkan. Tapi alhamdulillah setelah aku ke psikiater, aku lebih bisa mengontrol. lebih banyak ini aja sih Kak, di saat aku lagi panik segala macam, aku bawa sholat, aku serahin semuanya sama Allah, kayak udah aku yakin kok semuanya udah diatur, kalau emang aku ada masalah pun nanti akan ada jalan keluarnya. Kalau aku panic attack nanti juga akan biasa lagi gitu. Jadi melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu terjadi di sekitar kamu, karena yang terjadi di sekitar kita kan kita bisa kontrol. Benar. Dan kadang-kadang stres karena nggak bisa mengontrol hal yang di luar kendali kita, itu membuat juga salah satunya kita jadi stres banget dan panic attack. Lebih belajar bodo amat juga sih. Satu, bodo amat. Terus apa lagi yang kamu pelajari? Aku belajar bodo amat, belajar cintain diri kita sendiri, karena orang lain nggak bisa bantuin kita, cuman kita yang bisa ngerubah apa yang ada dalam diri kita. Dan satu lagi yang kamu sempat cerita tadi, belajar untuk Iya, belajar untuk ngomong to the point sama orang, jangan suka dipendem apa-apa, karena itu jadi penyakit sih Kak. Kalau mendem sesuatu tuh kemarahan, kesedihan, harapan. Itu sama seperti ketika kamu menyampaikan ke ayah kamu. Jadi aku kalau apa-apa sekarang kalau ada orang salah aku bilang, kamu tahu nggak kalau kamu tuh salah, tahu gini kamu gini menyakiti aku. Iya, aku sakit hati kalau kamu kayak gini. Aku sama papi juga kayak gitu, papi jangan kayak gini, aku sakit hati. Dan itu rasanya lebih mending kan? Lebih enak. Dan orang juga jadinya nggak nebak-nebak, jadinya lebih paham kita kan. Nah itu ya. Ini dibuat orang tua di luar sana yang lagi berseteru gitu ya. Apapun masalah orang dewasa, ingat bahwa ya anak-anak itu merekam semuanya. Dan ketika dia tumbuh dewasa itu bukanlah sesuatu yang nggak ada apa-apa gitu. Mungkin terlihatnya ya nggak apa-apa. Tapi luka itu kan kadang-kadang tersimpan jauh di dalam. Sampai kadang-kadang nggak sadar bahwa luka itu berpengaruh. Gitu. Jadi ya yang lagi berseteru dan rebutan anak. Coba dipikir-pikir lagi, jadilah orang dewasa. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi No Secret.